Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa, sambil mengamati dan juga memantau jalannya persidangan kasus pembunuhan almarhum Yosua. Pemirsa, saat ini kita terhubung langsung di DPR RI dalam agenda sidang paripurna DPR RI pengesahan KUHP, pemirsa, rancangan KUHP berikut ini. Pendapat dan masukan terhadap draft RUU KUHP. Dalam pembahasan yang terbuka dan penuh kehati-hatian, beberapa isu krusial tersebut kemudian telah dilakukan penyesuaian, baik secara substansi maupun redaksional, penambahan penjelasan hingga terdapat penghapusan pasal atau substansi agar sesuai dengan peraturan perundangan dan kepentingan masyarakat luas, sehingga pada 24 November 2022, Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar RUU tentang KUHP dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk mendapatkan persetujuan. Jadi draft akhir adalah 24 November 2022. Perlu kami sampaikan juga bahwa pembahasan RUU tentang KUHP merupakan langkah besar bangsa Indonesia mereformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Baik DPR RI melalui fraksi-fraksi maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi maupun masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi hukum, agar supaya RUU tentang KUHP dapat menghadirkan sebuah produk hukum pidana yang material khas Indonesia. Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyemuran RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak sewenang-wenang dari para penegak hukum. Dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, contempt of court, dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat dicarikan jalan tengahnya. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR tentang hasil pembahasan RUU tentang KUHP. Kami berharap agar RUU tentang KUHP mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden pada pemberitaan tingkat 2 dalam forum rapat paripurna pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa RUU tentang KUHP ini sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam mereformasi hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kami juga berpandangan bahwa urgensi RUU tentang KUHP sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum, sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta sesuai dengan prinsip persamaan dan hak asasi manusia. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Sekretariat, dan tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, pemerintah, serta tim ahli pemerintah yang terdiri dari para guru besar hukum pidana, termasuk para guru yang telah mendahului almarhum, karena panjangnya pembahasan ini, seperti Profesor Muladi. Dan seluruh pihak yang telah membantu Komisi 3 dalam menjalankan tugasnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, media massa, baik cetak, elektronik,
dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukannya, kritik, dan saran kepada kami untuk dapat menghasilkan RUU tentang KUHP yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan kultur masyarakat. Demikian laporan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pimpinan Komisi 3 tertanda. Ketua, yes. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Merdeka! Interupsi pimpinan 413 fraksi PKS. Interupsi pimpinan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Menurut hasil laporan dan pemantauan kami, seluruh fraksi di Komisi 3 telah menyetujui keputusan tingkat 1. Namun ada beberapa catatan dari fraksi PKS. Saya sampaikan kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi. Hanya catatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Menteri Menkumham, teman-teman Komisi dan anggota paripurna. Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS, Dapil Sumut Sumatera Utara II, menyampaikan bahwa fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum 3 tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut, dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang ma'asub, yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting mau sudah diputuskan di sana, nggak penting. Baik, kalau begitu Sebentar, kasih ya, waktu dulu. catatan sudah kita terima. Nah, ini karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan Ini- kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya Saya hanya jadi minta 3 diktator. menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu jangan disahkan jadi menjadi diktator ya. Ya. Iya, lihat itu, wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Baik, Terima kasih. saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan.
Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari Saya ini. ngomong aja 3 menit Bapak tidak Tetapi kasih. fraksi PKS malah Ya ingin mentang-mentang mencabut Bapak jadi dan- ketua di situ, hak dan apa rakyat kau namanya, ambil. mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya Pak. Saya 3 sudah menit demokrasi, aja Pak. kalau nggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Kami persilakan. Izin Ketua. Pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat pertama dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Dengan disetujuinya rencana undang-undang KUHP dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP, peninggalan warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan. Rencana Undang-Undang KUHP merupakan salah satu rencana undang-undang yang disusun dalam satu sistem kodifikasi hukum nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, telah berkembang secara masif dari azas hukum pidana umum yang diatur dalam dikodifikasi. Bahkan hukum pidana yang dari mana asalnya tersebut, Wetboek van Strafrecht, telah lama diubah oleh Belanda sendiri. Perkembangan ini berjalan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk peraturan daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, Criminal Act, perumusan pertanggungjawaban pidana, Criminal Responsibility, dan perumusan sanksi, baik berupa penjatuhan pidana, punishment, maupun pemberian tindakan. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana, baik vertikal maupun horizontal, ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis.
Upaya rekodifikasi ini menghasilkan rencana undang-undang KUHP. Pembentukan rencana undang-undang KUHP telah melalui langkah panjang, dimulai sejak Seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi dan yang duduk dalam tim pembentukannya, serta melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan keahliannya. Namun, rencana undang-undang KUHP yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ketua Komisi 3 sudah menyampaikan perjalanan panjang dari rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Mulai dari periode sebelumnya, bahkan pada periode pemerintahan Bapak SBY. Jadi perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat, kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunya lah, pada saatnya kita harus mengambil keputusan historis terhadap rancangan undang-undang KUHP ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Kelihatannya Pak Ketua, agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya. Tapi kita sebagai anak bangsa, profesor-profesor, guru-guru kami bahkan para tim ahli yang ada di depan ini, sudah memulai pekerjaan besar ini. Salah seorang, tadi Pak Ketua mengatakan Profesor Muladi. Kami persembahkan rencana undang-undang ini pada bangsa dan terutama kepada profesor-profesor kami yang telah mendahului menyusun rancangan undang-undang. Mengenai pidana, rencana undang-undang KUHP pidana memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 pidana yang diatur dalam rencana undang-undang KUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pidana pokok, rencana undang-undang KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial dalam konteks restoratif. Perbedaan besar yang perlu digarisbawahi adalah rencana undang-undang KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam rencana undang-undang KUHP dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan beberapa keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, atas dasar mengutamakan keadilan, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat, atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian selain pidana pokok, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan seperti berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Terhadap pidana tambahan ini, rencana undang-undang KUHP juga mengatur secara rinci mengenai pedoman penjatuhan masing-masing pidana tambahan. Selain berupa pidana, pelaku tindak pidana, baik orang, anak maupun korporasi, dapat dijatuhi tindakan. Tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Sebagai contoh, rencana undang-undang KUHP mengatur secara spesifik tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami
disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam KUHP meliputi liability based on fault, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, dan liability without fault dalam bentuk strict liability and vicarious liability. Bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di rencana undang-undang KUHP pidana yang juga mencakup korporasi. Kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan terutama di era globalisasi, serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi bersifat nasional maupun transnasional, mewajibkan perumusan rencana undang-undang KHP untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepada orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang kami muliakan, tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multi etnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi semua berbagai kepentingan. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam rencana undang-undang KP juga harus mengatur keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal diselenggarakan di 11 kota pada tahun 2021 dan dialog publik yang diselenggarakan di 11 kota pada tahun 2022. Di samping yang sebelumnya pada periode-periode sebelumnya, ini hanya adalah pada periode yang sekarang. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, pers, media, organisasi profesi hukum, organisasi agama, masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang saya muliakan, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terlebih secara khusus Komisi 3 yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, dengan pemikiran, perhatian, dan kerjasama untuk menyelesaikan undang-undang ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli, akademisi, pers, media, kelompok-kelompok masyarakat, dan yang semua telah memberikan perhatian dan masukan terhadap rencana undang-undang ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, masukan, pemikiran, kritik, dan lain-lain terhadap penyelesaian pembahasan rencana undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya,
Interupsi pimpinan. Baik, sebentar. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Saudara-saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa semua fraksi sudah menyatakan pendapat pada tingkat 1 sudah menyetujui untuk dibawa ke paripurna tingkat 2 dengan ada fraksi yang menyampaikan catatan pada tingkat 1. Saya sudah berikan kesempatan kepada fraksi yang mempunyai catatan agar menyampaikan catatannya pada sidang paripurna ini. Nah, tetapi tadi yang dilakukan adalah bukan cuma catatan, tapi kemudian meminta mencabut pasal dan lain-lain. Nah, itu yang kita rasa tidak konsisten. Apalagi yang menyampaikan bukan pimpinan fraksi yang tidak hadir pada saat ini. Tadi barusan salah satu fraksi tidak bisa menyampaikan catatan karena mikrofonnya mati. Oleh karena itu kami sampaikan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan catatannya sebelum kita ambil keputusan lebih lanjut. Waktu kami persilakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati serta para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP sebagai produk warisan kolonial Belanda. Namun penting untuk diingat serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RUU KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Fraksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasi. Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat, terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP ini. Hadirin yang saya hormati, penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru dikriminalisasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu, perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini. Demikian pimpinan catatan dari kami Fraksi Demokrat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang sudah memberikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih kesempatan pada sidang paripurna pada hari ini. Untuk itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan kepada pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih
kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang ini dengan lancar. Terima kasih kepada publik juga yang telah menyampaikan masukan-masukan kepada DPR dan teman-teman wartawan yang selama ini setia mengawal dari awal sampai akhir sehingga rancangan undang-undang ini dapat disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan serta jajarannya dan jajaran Kementerian Luar Negeri kami persilakan untuk masuki ruang sidang dan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap di tempat kepada para anggota Dewan agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya dan dengan ini rapat kami skors. Ya, baru saja pemirsa kita menyimak bagaimana Komisi 3 DPR menyetujui rancangan KUHP yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto, yang lalu juga diberikan informasi ataupun juga paparan dari Menkumham Yasona Lauli dan disahkan oleh Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna ini yakni Sufmi Dasko Ahmad. Dan sebelumnya kita simak bagaimana ada interupsi maksud saya, hal yang disoroti adalah mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ini disoroti oleh fraksi PKS yakni Iskan Kolba Lubis. Kemudian juga ada catatan yang disoroti fraksi Demokrat oleh Santoso yang meminta agar KUHP ini tidak ada penyalahgunaan hukum dalam implementasinya dan jurnalis jangan dikriminalisasi. Itu dia pemirsa, dan rapat paripurna ini sedang diskors. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Breaking News TV One. Saya Yudi Handoyo dan sampai jumpa.